Baik Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang dari School of Networking. Pada sesi kali ini kita akan bahas mengenai obat yang keenam, yaitu bagaimana yang namanya follow up ya. Follow up, saya yakin Anda semua sudah mendengar kata-kata ini ya. Namun seringkali banyak yang memprediksi ya atau mengira bahwa follow up adalah sebuah proses yang singkat. Ya, namun pada sesi kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa follow up adalah sebuah proses berkesinambungan yang terus-menerus harus kita lakukan dalam proses membangun bisnis jaringan. Jadi pada sesi kali ini saya akan khusus bahas bagaimana agar Anda bisa mengejar yang namanya closing. Closing untuk bukan sekedar hanya pembelian produk, namun juga untuk mengajak ya prospek Anda untuk menjadi bagian dari tim Anda dalam membangun bisnis jaringan. Namun sayangnya kita udah mengenal sebelumnya pada sesi sebelumnya bagaimana melakukan yang namanya follow up dan juga melakukan trial closing agar terjadi yang namanya closing. Namun seringkali ketika sudah melakukan trial closing ya dan sudah di follow up, ternyata klien Anda atau prospek Anda itu ternyata belum juga closing. Ya, nah seringkali akhirnya ini membuat banyak sekali pelaku bisnis jaringan akhirnya menyerah dengan orang tersebut. Ya, akhirnya berhenti melakukan yang namanya follow up. Follow up yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana follow up setelah Anda melakukan yang namanya trial closing dan belum berhasil. Dan tentunya follow up ini sangat penting karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, follow up dalam sesi kali ini itu sifatnya adalah follow up berkesinambungan yang harus terus-menerus Anda lakukan tanpa ada ukuran batasan waktunya. Ya, nah tentunya ini juga sangat terkait dengan tahapan atau diagnosa ketiga, yaitu berkenaan dengan after sale service. Di mana di after sale service ini itu banyak sekali kita bisa diagnosa bahwa begitu banyak pelaku bisnis jaringan yang ternyata ketika sudah memiliki tim di dalam jaringan mereka, ternyata tidak ada yang namanya repeat order atau pembelian ulang produk. Padahal kita ketahui bersama bahwa nafas utama ya, omset utama daripada sebuah bisnis jaringan adalah terjadinya repeat order atau pembelian ulang produk. Ya, nah ternyata produknya sudah bagus, ya kan, sistem sudah bagus, perusahaan sudah oke, tapi ternyata jaringannya tidak ada yang melakukan repeat order. Nah ini tentunya ada yang salah. Nah ini akan kita diagnosa sama-sama dan kita akan selesaikan sama-sama ya. Kemudian ya jaringan sudah ada, namun tidak terjadi pertumbuhan jaringan yang signifikan. Ya, jadi padahal banyak sudah ada jaringan, namun kenapa ya kok ternyata tidak ada pertumbuhan jaringan baru di dalam tim mereka? Ya, nah inilah yang akan kita bahas sama sekalian dalam sesi obat ke-6 kali ini bersama dengan saya. Jadi sahabat sekalian, untuk mengingatkan Anda kembali bahwa ini adalah proses daripada yang namanya presentasi solusi sampai dengan closing. Ya, saya boleh aja Anda melihat dulu bagian panah yang warna biru. Ya, jadi ini adalah kemungkinan yang pertama yang terjadi ketika Anda melakukan yang namanya presentasi solusi. Ketika Anda melakukan presentasi solusi, terjadi hal yang positif. Atau klien Anda positif dengan apa yang Anda sampaikan, atau proposal bisnis yang Anda ajukan kepada yang bersangkutan. Ya. Kemudian selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah melakukan yang namanya trial closing. Trial closing itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada closing, atau mengajak klien Anda untuk ya segera melakukan closing ya. Nah, ketika Anda berhasil maka terjadilah yang namanya closing. Jadi ketika ini terjadi, selamat bahwa Anda sudah berhasil melakukan sebuah presentasi solusi yang langsung diakhiri dengan yang namanya closing. Ya, nah apa makna closing di sini? Ya, closing di sini tentunya Anda bisa pahami dulu bahwa mungkin closing di awal itu diawali dengan join menjadi distributor ya. Jadi dalam bisnis jaringan tentunya Anda semua sudah mengetahui bahwa ketika orang memutuskan untuk join, berarti sekaligus orang ini adalah distributor sekaligus konsumen. Namun tentunya sahabat sekalian, yang ingin saya ajak Anda juga memahami bahwa tujuan akhir kita bukanlah sekedar closing hanya menjadi seorang distributor. Ya, kita tentunya ingin agar prospek Anda itu closingnya bukan hanya sekedar menjadi distributor, tapi menjadi leader dalam jaringan Anda ya. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan passive income ketika Anda mencetak yang namanya leader. Tapi ketika Anda hanya closing sebatas mengajak mereka menjadi distributor, maka Anda belum bisa mendapatkan yang namanya passive income. Kemungkinan yang kedua daripada presentasi solusi yang Anda lakukan adalah yang warna merah. Anda bisa perhatikan panah warna merah yang bawah ya. Ketika Anda presentasi solusi, terjadi yang namanya negatif ya. Negatifnya bisa 10%, 20%, atau bahkan ada yang 100%. Kita anggaplah terjadi yang namanya negatif. Tentunya ketika ada prospek yang negatif seperti ini, seperti sesi sebelumnya, kita semua sudah belajar sama-sama
bagaimana kita menangani keberatan, ya, keberatan yang diajukan oleh prospek Anda, ya. Nah, setelah Anda mengatasi semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh prospek Anda, maka Anda kemudian lanjutkan kembali kepada proses yang namanya trial closing, ya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan mereka menuju closing, ya. Nah, ketika Anda berhasil, tentunya Anda lihat yang warna biru, terjadilah yang namanya closing. Namun ketika Anda belum berhasil, maka mereka belum closing. Anda bisa lihat, ya, itu alternatifnya. Nah, ketika mereka belum closing, di sini biasanya banyak pelaku bisnis jaringan itu akhirnya mundur teratur dan menyerah, sahabat sekalian, ya. Sehingga akhirnya mereka tidak melanjutkan proses sebenarnya. Ya, di mana proses sebenarnya, ya, untuk menunjukkan Anda sebagai seseorang yang tangguh, gigih, dan konsisten adalah proses follow up dalam level ini. Ya, dimana ketika Anda sudah menangani keberatan, sudah trial closing, ternyata masih belum closing juga, ya. Jadi sahabat sekalian, saya punya pengalaman untuk Anda yang mau sharing, ya. Saya pernah ada di sebuah perusahaan Cina, ya, dan mendapatkan sebuah reward di sana. Dan pada saat itu saya memiliki satu orang tim yang juga prestasinya bahkan jauh lebih hebat dari saya, ya. Nah, satu orang tim ini saya sponsori secara langsung, sahabat sekalian, ya. Saya ingat sekali, saya mendekati, ya, leader saya ini, itu mendekatinya hampir 6 bulan. Ya, jadi dari awal melakukan prospecting, melakukan presentasi solusi, sampai dia akhirnya memutuskan untuk join, ya. Join dan closing, ya. Pada saat itu awalnya hanya menjadi distributor, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi leader, ya kan. Ini memerlukan waktu yang cukup lama, sahabat sekalian, ya. Saya mau ke cerita Anda prosesnya, ya. Jadi pada saat itu di awal saya presentasi solusi kepada yang bersangkutan tidak langsung mau menerima. Saya pada saat itu menawarkan produk kesehatan, ya. Produk kesehatan ini saya tawarkan, mengenai sistem bisnisnya saya tawarkan, dan yang bersangkutan memutuskan untuk belum join dalam bisnis ini, ya. Walaupun hanya sekedar membeli produk, dia tidak memutuskan itu, ya. Nah, namun saya tetap menyadari bahwa proses follow up itu harus terus-menerus dilakukan. Akhirnya setelah yang bersangkutan menolak, ya, pada saat pertemuan pertama, kedua, ketiga, saya teruskan yang namanya follow up. Nah, apa yang saya lakukan selama follow up? Selama masa follow up, saya terus-menerus memberikan informasi mengenai bisnis itu, ya, dan terus-menerus pada waktu-waktu tertentu saya datangi kembali, saya ajak ngobrol lagi, ya, saya ajak dia menjadi teman yang lebih akrab lagi, ya. Nah, satu saat, sahabat sekalian, di bulan ke-6, satu saat ada satu momen, ya, satu momen di mana saat itu ternyata tantenya mengalami sakit pada lututnya, ya, sakit pada lututnya. Nah, kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa yang tantenya ini kemungkinan kena penyakit tulang, ya, entah, tapi dia tidak tahu karena belum periksa dokter. Tapi dia bilang ini kemungkinan penyakit tulang karena kumatnya pada jam-jam tertentu, misalnya saat itu, ya. Nah, saat itu saya akhirnya memberikan sampel, ya, sampel produk yang kami miliki, yang saya miliki saat itu, ya. Saya berikan sampel, saya berikan untuk dicobakan diminumkan pada tantenya, ya. Dan ternyata, ya, beberapa saat, sekitar 1 jam sampai 2 jam setelah diminumkan, kami sambil ngobrol, ternyata tantenya membaik, sahabat sekalian, ya. Jadi sakitnya sembuh dalam waktu 1-2 jam, ya. Jadi sahabat sekalian, ini tentunya memang dibantu oleh produk yang luar biasa tentunya, ya. Dan selain itu juga terutama juga ada kuasa Tuhan di baliknya, ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau seandainya saya tidak melakukan follow up selama 6 bulan terakhir, saya tidak akan menemui suatu kejadian ini. Ya, Anda bayangkan kalau saya menyerah, saya tentunya tidak akan datang terus ke rumah yang bersangkutan, tidak akan membicarakan bisnis ini lagi mungkin. Tapi karena saya terus datang membicarakan bisnis ini, akhirnya ada satu momen atau kejadian yang membuat saya memiliki kesempatan untuk mencobakan produk ini kepada keluarganya. Dan ketika tantenya sembuh, sahabat sekalian, ya, leader saya ini join, ya, dia kagum dengan produknya dan akhirnya join. Ya, di awal sekali lagi, yang bersangkutan belum memutuskan untuk menjalankan bisnis. Ya, keputusan awalnya adalah karena melihat produknya bagus. Ya, nah, itu adalah di 6 bulan pertama. Nah, untuk memutuskan yang bersangkutan betul-betul menjadi leader dan komitmen untuk menjalankan bisnis, itu kurang lebih di bulan ke-9. Ya, di bulan ke-9 baru yang bersangkutan betul-betul ingin menjadi pebisnis, ya, menjadi leader dan mengembangkan jaringan, sahabat sekalian, ya. Nah, Anda bisa lihat prosesnya. Ya, jadi dari 6 bulan selama pada saat dari awal presentasi solusi, itu adalah proses follow up. Nah, ketika dia sudah join menjadi distributor, itu proses follow up terus berjalan sampai akhirnya yang bersangkutan menjadi leader.
Ya, dan setelah yang bersangkutan juga menjadi leader, proses follow up itu ternyata terus berjalan sahabat sekalian, ya. Jadi saya ingin ingatkan kepada Anda semua bahwa proses follow up itu adalah proses yang terus-menerus yang tidak pernah ada hentinya. Jadi Anda jangan pernah berhenti untuk melakukan yang namanya proses follow up ini. Jadi sahabat leader sekalian, proses follow up ini adalah sebuah proses tindak lanjut untuk mencari waktu yang tepat. Ya, jadi sahabat leader sekalian, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa waktu yang tepat itu tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang bisa memberikan waktu yang tepat itu untuk Anda. Ya, jadi saya sangat percaya bahwa ketika Anda terus-menerus melakukan sebuah proses follow up, Tuhan lama-lama akan mendengar doa Anda dan juga akan melihat usaha Anda. Tuhan tidak pernah tidur, ya. Nah, saat sudah waktu yang tepat, maka jalannya akan ketemu dengan sendirinya, ya. Jadi tugas kita adalah berikhtiar dan berusaha untuk melakukan proses follow up terus-menerus, ya. Nah, proses follow up ya yang Anda harus lakukan sebagai manusia, ya kita berusaha di dunia agar bisa ketemu waktu yang tepat terhadap orang yang Anda temui dan Anda yakini bahwa orang ini adalah orang yang tepat dan sebagai leader dalam jaringan Anda, maka Anda harus teruskan proses follow up. Ya, waktu yang tepat bisa jadi terjadi dalam waktu cepat, bisa saja terjadi dalam waktu yang lama sekali. Semua perlu proses sahabat sekalian, ya. Jadi Anda tidak perlu memaksakan diri Anda, ya, tidak perlu bahkan sampai memaksakan prospek Anda, ya. Anda ikuti saja alurnya, lakukan follow up dengan tulus ikhlas, ya, agar Anda bisa ketemu waktu yang tepat itu, ya. Nah, proses follow up ini apa yang harus Anda lakukan sahabat sekalian? Yang pertama, Anda harus membangun hubungan yang lebih dalam terhadap prospek Anda yang sudah Anda presentasi solusi tadi. Jadi Anda harus pahami bahwa saya ingin sekali menyampaikan kepada Anda, bisnis jaringan ini adalah sebuah bisnis untuk Anda memperbanyak silaturahmi, memperbanyak teman, bukan memperbanyak musuh, ya. Jadi ketika sahabat Anda, teman Anda atau prospek Anda misalnya, ketika mereka menolak bisnis ini, kebanyakan dari kita itu mulai menganggap mereka jadi musuh kita. Ya kan, mulai memutus yang namanya jalinan silaturahmi. Sahabat sekalian, ini adalah hal yang keliru. Jadi ketika mereka mungkin belum sependapat dengan Anda, ya dengan bisnis ini, ya belum setuju dengan apa yang Anda sampaikan dalam presentasi solusi, Anda jangan sekali-kali memutus jalinan silaturahmi, apalagi menganggap teman Anda itu jadi musuh. Jangan. Ya kan, Anda harus follow up terus-menerus. Ya, orang yang hari ini mungkin belum memahami apa yang Anda pahami, itu perlu waktu sahabat sekalian, ya. Mungkin saja dia perlu proses kehidupan yang lebih banyak untuk bisa memahami mengenai bisnis ini. Ya, mungkin dia perlu pengalaman hidup yang lebih banyak untuk bisa memahami apa sebenarnya bisnis ini. Karena setiap orang itu punya latar belakang berbeda-beda. Latar belakang sosial, ya, latar belakang ekonomi, ya kan, dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, sehingga inilah Anda harus membangun hubungan yang lebih dalam. Anda tetap jaga hubungan, jalin silaturahmi terhadap orang yang sudah Anda presentasi solusi. Ya, bertanya kabar, ya, bertanya selalu, pokoknya selalu berikan perhatian sampai kapanpun juga. Ya, selalu anggap mereka menjadi teman agar mereka nyaman dengan Anda, sahabat sekalian, ya. Jadi sekali lagi, Anda harus bangun hubungan yang lebih dalam dengan semua orang. Ya, bukan hanya kepada jaringan bisnis Anda, tapi kepada orang yang mungkin saat ini masih menolak Anda harus bangun hubungan yang lebih dalam. Ya, kalau mereka misalnya saat ini mungkin belum mau diajak ngomong bisnis, ya udah Anda ajak ngomong yang lain gak apa-apa. Ya, Anda pokoknya jangan putus silaturahmi. Anda jalin hubungan, ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus menunjukkan konsistensi. Ya, kenapa ini penting sahabat sekalian? Saya selalu percaya bahwa dalam membangun bisnis jaringan, konsistensi itu adalah hal yang penting. Konsistensi adalah menunjukkan bagaimana Anda tetap konsisten ada dalam bisnis. Bagaimana Anda tetap konsisten mengembangkan bisnis ini misalnya, ya. Nah, caranya bagaimana? Anda menunjukkan konsistensi, caranya gimana? Ya, selain tentunya Anda beritahukan kepada mereka, Anda harus selalu mengundang mereka dalam setiap kesempatan, ya. Dalam setiap kesempatan sekali lagi, ya. Jadi Anda undang misalnya ada satu event misalnya pertemuan, atau pertemuan ini sifatnya mungkin online ataupun offline. Anda undang saja terus, ya. Anda undang walaupun mungkin, ya, Anda merasa prospek Anda atau orang yang Anda sudah presentasi ini mungkin udah nggak care dengan undangan Anda, atau udah cuek mungkin dengan undangan Anda. Tapi Anda harus terus melakukan yang namanya konsistensi mengundang mereka. Jadi sahabat leader sekalian, konsistensi apa yang harus Anda tunjukkan?
Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus undang selalu ke pertemuan, baik itu pertemuan online maupun offline ya. Dan sesuaikan tentunya undangan Anda dengan hot button daripada calon prospek Anda, calon klien Anda atau calon tim Anda ya. Jadi sekali lagi tentunya Anda sebelumnya sudah mengetahui yang namanya hot button daripada mereka semua. Dan tentunya Anda selanjutnya sekali lagi tinggal tekan terus hot button tersebut. Dan Anda terus menerus sekali lagi ajak mereka untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang bisa tentunya membuat hot button mereka tersentuh. Ya, tersentuh dan tentunya mereka akhirnya menyadari bahwa hot button ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mereka bisa dapatkan hot button mereka itu dari bisnis ini, sahabat sekalian ya. Dan tentunya sahabat sekalian, dalam satu kondisi tertentu Anda tetap juga selalu melakukan yang namanya trial closing. Jadi trial closing juga adalah satu proses terus-menerus yang harus Anda lakukan dalam proses follow up yang terus-menerus sekali lagi Anda lakukan tanpa henti, sahabat sekalian ya. Trial closing tentunya adalah berkenaan dengan hal-hal yang membuat mereka terjun atau masuk lebih dalam ke dalam sistem daripada bisnis jaringan yang Anda miliki saat ini, sahabat sekalian ya. Jadi sekali lagi, trial closing itu bukan hanya berkenaan untuk mengajak mereka untuk menjadi distributor ya, dan sekaligus sebagai konsumen ya. Jadi kalau hari ini Anda berpikir bahwa follow up sampai closing itu titik akhirnya adalah membuat mereka untuk join dalam bisnis jaringan Anda atau hanya sekedar menjadi distributor, nah itu belum selesai, sahabat sekalian ya. Karena sekali lagi dalam membangun bisnis jaringan, Anda tujuan akhirnya itu adalah mencetak setiap orang untuk menjadi leader, atau Anda menemukan orang yang tepat yang bisa membangun jaringan bisnis Anda bersama-sama dan tentunya bisa menduplikasikan diri Anda agar Anda bisa menikmati passive income dari bisnis jaringan yang Anda geluti saat ini, sahabat sekalian ya. Nah, sekali lagi, proses closing ya atau trial closing yang Anda harus terus lakukan itu harus bertahap ya, dan tentunya stepnya meningkat lebih dalam dan seterusnya. Ya, pada saat awal sebelum mereka join menjadi distributor, tentunya proses trial closing yang Anda lakukan adalah mengajak mereka untuk join. Ya, nah kemudian proses berikutnya setelah mereka join, Anda harus selalu melakukan trial closing untuk membuat mereka terjun lebih dalam ya dalam bisnis. Ya, misalnya Anda bisa ajak mereka ya untuk masuk dalam pertemuan yang lebih dalam lagi ya, atau terlibat dalam sebuah pertemuan atau kegiatan yang lebih dalam lagi ya, sehingga mereka makin lama makin masuk makin dalam bisnis jaringan yang mereka join saat ini. Dan tentunya lama kelamaan mereka akan bisa meraih impiannya, dan tentunya Anda pun juga bisa meraih impian Anda bersama-sama dengan mereka, sahabat sekalian ya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, follow up adalah sebuah proses tindak lanjut untuk mencari waktu yang tepat ya. Anda harus lakukan terus-menerus, membangun hubungan yang lebih dalam ya, menunjukkan konsistensi selalu ya, dan tentunya selalu melakukan trial closing dalam setiap kesempatan yang Anda bisa temui bersama dengan mereka, sahabat sekalian ya. Saya yakin dan percaya bahwa waktu yang tepat setiap orang itu akan berbeda-beda. Ya, ada orang yang cepat ya, Anda temukan waktu yang tepatnya, ada orang yang perlu waktu cukup lama untuk bisa menemukan waktu yang tepat ya, dan membuat mereka mengambil keputusan bukan hanya sekedar join sebagai distributor, namun juga join dan juga menjalankan bisnis ini sebagai seorang leader, sahabat sekalian ya. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, sahabat sekalian, bahwa kita atau Anda pun tentunya selalu membuat 2 kali keputusan dalam bisnis ini. Keputusan yang pertama adalah keputusan saat Anda memutuskan untuk join, dan yang kedua adalah keputusan saat Anda memutuskan untuk serius menjalankan bisnis ini sebagai kendaraan mencapai impian Anda. Nah, proses follow up yang saya maksudkan ini adalah bagaimana Anda terus-menerus membuat mereka menemukan keputusan yang kedua, yaitu keputusan agar tim Anda ini menjadi leader ya, yang tangguh, konsisten dan teguh dalam mencapai impian mereka melalui bisnis jaringan yang mereka sudah join dengan Anda, sahabat sekalian. Jadi sahabat leader sekalian, karena setiap orang dalam bisnis jaringan harus membuat 2 kali keputusan atau mengalami yang namanya 2 kali proses dalam memutuskan untuk serius dalam bisnis, tentunya proses follow up yang terus-menerus Anda harus lakukan disebut dengan after sale service. Ya, di mana after sale service atau saya singkat sebagai ASS adalah upaya untuk melakukan follow up setelah terjadinya penjualan produk atau setelah terjadinya perekrutan, sahabat sekalian ya. Nah, ini sering sekali dilupakan oleh banyak sekali pelaku bisnis jaringan ya, padahal potensi mereka untuk bisa menemukan leader yang tepat
yang membuat keputusan kedua, yaitu keputusan untuk serius dan menjalankan bisnis ini sebagai sarana mereka untuk mencapai impian mereka, itu perlu yang namanya proses follow up yang namanya ASS ini. Ya, jadi sekali lagi jangan berhenti setelah mereka memutuskan untuk membeli produk Anda. Banyak sekali pelaku bisnis jaringan, sahabat leader sekalian, itu memutuskan untuk tidak melanjutkan proses setelah mereka menemukan orang yang closing. Ya, jadi banyak sekali beranggapan bahwa closing yang dimaksud di sini adalah ketika prospek mereka join menjadi member, menjadi distributor. Ya, padahal sekali lagi tujuan akhir kita bukan di situ. Tujuan akhir kita adalah bagaimana agar mereka bukan hanya sekedar join sebagai distributor atau member, tapi betul-betul memutuskan ya untuk menjadi leader ya, atau menggunakan bisnis jaringan ini sebagai kendaraan yang tepat buat mereka untuk mencapai impian mereka, sahabat sekalian ya. Nah, tentunya proses after sale service ini atau ASS ini tentunya adalah sebuah proses sekali lagi yang juga merupakan bagian daripada proses follow up, di mana proses ini akan berjalan terus-menerus tanpa henti, tidak ada finishnya. Anda harus terus melakukan yang namanya follow up ASS ini ya, di mana tentunya proses ini akan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap Anda tentunya. Itu yang penting pertamanya ya. Karena kepercayaan terhadap Anda sebagai perekrut daripada yang bersangkutan itu tentunya sangat penting dalam membuat mereka mengambil keputusan yang tepat untuk menjalankan bisnis. Ya, tentunya juga ini bisa meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tentunya. Ya, dan juga terhadap produk yang mereka beli misalnya dalam bisnis jaringan tersebut ya. Nah, ini sering sekali dilupakan sahabat sekalian. Karena banyak sekali pelaku bisnis jaringan ketika mereka sudah berhasil closing ya, baik tujuannya untuk penjualan maupun perekrutan, mereka akhirnya tidak melakukan follow up ini. Ya, sehingga akhirnya inilah yang membuat image negatif terhadap pelaku bisnis jaringan. Ya, ketika misalnya prospeknya sudah membeli produk, mereka tidak melakukan follow up lebih lanjut terhadap penggunaan produk, ya terjadinya healing crisis yang mungkin saja terjadi gitu ya. Atau bahkan ketika mereka melakukan perekrutan, mereka membiarkan begitu saja mitranya yang sudah bergabung. Mereka tidak melakukan apa-apa, tidak mengajak mitranya untuk membangun bisnis dengan benar. Ya, nah hal-hal inilah yang membuat kepercayaan terhadap Anda dan bisnis Anda dan juga terhadap bisnis jaringan itu menjadi menurun, sahabat sekalian. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan kepada Anda semua pada kesempatan kali ini bahwa proses follow up yang namanya after sale service ini adalah sebuah proses yang juga sangat penting. Dan ternyata proses ini itu bisa membuat Anda mendapatkan penjualan berikutnya dan juga bahkan perekrutan berikutnya, sahabat sekalian. Jadi sahabat leader sekalian, proses follow up after sale service berkenaan dengan penjualan produk yang terjadi ketika Anda sudah melakukan prospek dan kemudian prospek Anda memutuskan untuk membeli produk Anda. Ya, baik hanya sekedar membeli produk ya, otomatis mereka juga bergabung sebagai member atau mitra ya. Nah, tentunya proses untuk follow up ini diperlukan untuk mereka yang sudah membeli produk Anda dengan tujuan akhir adalah agar mereka bisa menjadi pelaku bisnis. Jadi sekali lagi sahabat leader sekalian, yang perlu sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa ketika Anda memutuskan untuk mengajak orang lain untuk join dengan Anda, tujuan akhirnya bukan di situ, bukan selesai sampai di situ. Tujuan akhir Anda adalah bagaimana agar mereka bisa menjadi pelaku bisnis jaringan. Ya, tentunya sekali lagi ini berkenaan dengan tujuan Anda membangun bisnis jaringan agar Anda bisa mendapatkan passive income dari bisnis ini. Jadi, dalam after sale service atau follow up untuk penjualan produk ini, yang perlu Anda perhatikan adalah pertama, ya Anda berikan perhatian untuk cara pemakaian produk, sahabat sekalian ya. Jangan sampai ketika prospek Anda membeli produk dari Anda, ya walaupun mereka belum bertujuan untuk menjalankan bisnis, Anda tetap harus berikan perhatian atau layanan terhadap mereka berkenaan dengan informasi cara pemakaian produk. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa ceritakan kemungkinan adanya efek samping atau kerusakan yang terjadi dalam tubuh atau yang lainnya, atau terjadinya healing crisis misalnya dalam penggunaan produk daripada bisnis jaringan. Dan Anda harus bisa memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan. Dan tentunya Anda juga harus selalu memberikan perhatian untuk pengalaman mereka dalam menggunakan produk. Ya, bagaimana pengalaman mereka, bagaimana kesan mereka, bagaimana keluhan mungkin yang mereka alami. Dan tentunya Anda juga harus bisa berhitung dan memberitahu mereka kapan mereka harus sudah melakukan repeat order. Anda bisa berhitung kira-kira waktu pembelian kapan, dan Anda harusnya itu sudah bisa memberikan mereka informasi kapan mereka harus melakukan yang namanya repeat order. Ya, nah kemudian selanjutnya Anda juga harus selalu memberikan informasi produk kepada mereka. Ya, dan kemudian selanjutnya
untuk mengajak mereka dan membuat mereka terjun menjadi pelaku bisnis, Anda bisa mulai mengajak mereka untuk aktif merekomendasikan produk. Ya, jadi biasanya sahabat sekalian, ketika seseorang ya itu merasa cocok atau bagus dengan produknya, maka mereka dengan tidak susah ya untuk merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, tentunya Anda juga harus mau melakukan bekerja ke dalam kepada mereka ya, karena begitu Anda membantu mereka untuk melakukan yang namanya prospecting kepada rekan-rekan mereka yang mereka rekomendasi dan rekan-rekan mereka join ya. Nah, ini biasanya adalah awal mulanya daripada keputusan seorang pemakai produk untuk menjadi pelaku bisnis, sahabat sekalian. Ya, karena tentunya Anda bisa ketahui bersama bahwa ketika seseorang ini merekomendasikan orang lain, walaupun dia hanya merekomendasikan produk, namun terjadi closing, biasanya awal mula pelaku bisnis muncul di situ. Ya, dan namun saya ingatkan sekali lagi, seringkali para upline leader bisnis jaringan ini melupakan hal ini. Ya, jadi walaupun misalnya ternyata jaringan Anda tujuan membeli produk hanya untuk membeli produk saja, tapi ketika mereka merekomendasi dan rekomendasinya join atau membeli produk juga, biasanya upline itu menggunakan orang tersebut sebagai sponsornya dia sendiri ya, atau istilahnya itu sponsornya diambil oleh si upline yang melakukan follow up ya. Padahal jika Anda mau ya kan memberikan sponsornya kepada mereka yang merekomendasi, itu sebenarnya adalah awal mula mereka untuk menjadi pelaku bisnis, sahabat sekalian ya. Nah, ini seringkali dilupakan ya, karena seorang upline kalau hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat, biasanya mereka lakukan itu. Ya, namun sekali lagi sahabat leader sekalian, kalau Anda mulai mengajak mereka pemakai produk untuk aktif merekomendasi, dan semua orang yang direkomendasi tersebut join dan Anda berikan sponsornya kepada mereka, sekali lagi ini biasanya adalah titik tolak untuk mereka berubah menjadi pemakai produk, menjadi pelaku bisnis, sahabat sekalian ya. Nah, tentunya hal inilah yang menjadi tujuan akhir Anda. Sebagai seorang leader pembangun bisnis jaringan, Anda harus mengajak dan mencetak lebih banyak pelaku bisnis yang ada di jaringan Anda, sahabat sekalian. Lalu selanjutnya sahabat leader sekalian, follow up berikutnya adalah untuk after sale service yang berkenaan dengan perekrutan ya. Jadi saya tahu sahabat sekalian, Anda mungkin beberapa dari Anda itu melakukan closing itu dengan tujuan untuk perekrutan. Ya, artinya mungkin mereka tidak terlalu butuh dengan produknya, namun ketika mereka melihat sebuah sistem yang bagus atau potensi untuk mendapatkan keuntungan dan bisa meraih impian mereka, maka mereka memutuskan untuk join dengan Anda. Nah, ini adalah kaitannya dengan perekrutan. Artinya Anda memang sengaja merekrut untuk membuat mereka meraih impian mereka masing-masing. Nah, sekali lagi sahabat leader sekalian, untuk mereka yang punya tujuan join memang untuk menjadi pelaku bisnis, ini kalau tidak dibina dengan baik atau tidak dilakukan follow up kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah menjadi leader. Sekali lagi, ketika mereka join, walaupun ketika Anda sudah rekrut, dan ketika mereka join itu belum ujung akhirnya. Ya, ujung akhirnya adalah mencetak mereka menjadi leader. Nah, cara mencetak mereka menjadi leader, Anda harus berikan perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus mau mengajak mereka untuk melakukan dream dan goal setting. Apa itu dream dan goal setting? Anda bisa dengarkan sesi yang pertama atau sesi yang kedua ya, agar Anda mengetahui bagaimana caranya melakukan yang namanya penentuan dream dan juga goal setting. Ajak mereka untuk melakukannya bersama-sama. Gali impian dan goal setting mereka, sahabat leader sekalian ya. Anda harus mau lakukan ini. Jadi Anda jangan sampai berpikir bahwa mereka adalah orang yang sudah hebat. Anda harus menjadi seorang leader yang menuntun mereka untuk mau melakukan yang namanya dream dan goal setting. Kemudian berikutnya sahabat leader sekalian, tawarkan untuk melakukan yang namanya joint field work. Ya, apa itu joint field work? Joint field work adalah sebuah proses untuk menemani mereka di lapangan. Ya, di lapangan itu bisa jadi secara offline maupun online, sahabat leader sekalian ya. Jadi artinya joint field work itu tidak berarti Anda juga harus menemani mereka, menemui prospek mereka langsung. Anda juga bisa belikan private Zoom meeting misalnya dengan prospek-prospek mereka. Anda tawarkan seperti itu. Anda tawarkan seperti itu maksimum 5 kali Anda yang lakukan presentasi. Ya, apa tujuannya 5 kali Anda yang melakukan presentasi? Tujuannya agar Anda bisa memberi contoh kepada prospek Anda ini atau tim Anda ini bagaimana caranya melakukan presentasi. Ya, bagaimana agar membuat prospeknya tertarik. Ya, Anda contohkan 5 kali.
Nah, setelah Anda bisa contohkan 5 kali baik secara online maupun offline, untuk selanjutnya Anda biarkan mereka sendiri. Ya, mungkin di awal-awal Anda boleh temani mereka. Tapi sekali lagi, buat mereka melakukan sendiri agar mereka juga mau melakukan kesalahan dan juga menemukan perbaikan untuk kesalahan mereka. Namun jangan selalu terus-menerus Anda yang lakukan presentasi untuk jaringan Anda, sahabat leader sekalian, ya. Kenapa? Anda akan jadi leader yang baik, tapi Anda bukanlah leader yang tepat. Ya, karena sekali lagi dalam membangun bisnis ini, Anda harus menjadi leader yang tepat, leader yang efektif, bukan leader yang baik, sahabat leader sekalian, ya. Nah, oleh sebab itulah dalam menawarkan untuk join Fieldwork, itu artinya Anda kasih batas waktu, ya, sehingga mereka betul-betul ketika 5 prospek pertama betul-betul adalah prospek terbaik yang akan mereka ajak ketemu dengan Anda, ya. Kemudian selanjutnya, sahabat leader sekalian, Anda harus mulai memberikan mereka kepercayaan dan delegasi untuk melakukan sendiri. Ya, saya tahu beberapa leader mungkin menilai jaringannya itu mungkin belum sanggup untuk melakukan presentasi dan follow up sendiri. Namun sekali lagi, Anda jangan jadi leader yang baik. Ya, karena Anda jadi leader yang baik, akhirnya Anda lah yang terus-menerus melakukan yang namanya presentasi, bahkan follow up Anda pun lakukan. Ya kan, nah ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Jadi Anda harus berikan kepercayaan dan delegasi untuk mereka melakukan semuanya sendiri. Ya, agar apa? Agar mereka bisa belajar dari kesalahan dan juga bisa menjadi lebih sempurna daripada sebelumnya, ya. Nah, tentunya selanjutnya adalah Anda harus mau melakukan yang namanya evaluasi, kontrol, dan monitoring. Ya, agar jaringan Anda itu betul-betul merasa bahwa ada orang yang memperhatikan di belakang mereka. Ada orang yang care terhadap impian mereka. Ya, ada orang yang mau membuat mereka sukses, yaitu Anda, sahabat leader sekalian, ya. Nah, ajak mereka juga selalu untuk belajar bersama. Ketika ada Zoom, ada pertemuan apapun, Anda adalah orang yang harus paling pertama mengajak mereka untuk belajar bersama. Ya, jangan sampai Anda promosikan sebuah acara baik Zoom atau offline meeting, tapi Anda sendiri tidak datang, sahabat leader sekalian, ya. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh yang tidak baik. Jadi sahabat leader sekalian, saya selalu percaya bahwa orang yang direkrut kemudian diberikan perhatian dengan cara seperti ini, mereka akan menilai dan menganggap bisnis ini menjadi bisnis yang tepat buat mereka. Mereka akan melihat kepercayaan diri daripada Anda. Mereka akan lebih percaya kepada Anda, kepada perusahaan, dan kepada produknya. Ya, karena perlakuan Anda kepada mereka. Ya, nah tentunya sekali lagi sebagaimana saya informasikan sebelumnya, proses seseorang dari seorang distributor menjadi leader itu adalah sebuah proses yang tidak mudah. Sebuah proses yang panjang, dan tidak banyak orang yang memutuskan untuk menjadi leader. Kebanyakan pelaku bisnis jaringan hanya berhenti menjadi seorang distributor. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan hal-hal yang tepat atau baik atau hebat dalam bisnis jaringan tersebut. Ya, salah satu contohnya adalah berkenaan dengan follow up. Ya, follow up terhadap mereka yang mungkin menggunakan produk, atau follow up terhadap mereka yang sudah join dalam suatu perekrutan. Ya, kebanyakan mereka menilai sebuah bisnis jaringan akhirnya negatif, karena mereka menilai orang-orangnya tidak profesional. Jadi Anda mulai saat ini, sahabat leader sekalian, Anda harus menjadi orang yang profesional. Anda harus melakukan follow up terus-menerus terhadap orang yang membeli produk kepada Anda, orang yang join dengan Anda karena berharap mereka bisa punya bisnis yang bagus. Anda harus betul-betul mengajak mereka untuk sukses bersama, tentunya dengan sistem yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi sahabat leader sekalian, follow up yang berkaitan dengan after sale service itu selalu ada 2 hal, ya. Yang pertama adalah Anda harus selalu melakukan follow up after sale service terhadap mereka yang membeli produk kepada Anda. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka melakukan repeat order produk. Ya, dan tentunya repeat order produk ini sangat penting. Jika repeat order produk ini terduplikasi dalam jaringan Anda, ini sangat penting untuk biaya operasional bisnis Anda, sahabat sekalian. Karena kita tahu bersama bahwa dalam bisnis jaringan, omset terbesar dan omset passive income yang harusnya Anda bisa dapatkan, itu sumber terbesarnya adalah repeat order daripada jaringan di bawah Anda. Nah, kalau Anda untuk orang-orang yang melakukan pembelian produk, Anda tidak follow up dengan baik dalam proses after sale service seperti yang saya sampaikan tadi, maka mana mungkin terjadi yang namanya repeat order, sahabat sekalian, ya. Anda tidak take care terhadap orang-orang yang beli produk di jaringan Anda. Ya, dan ini terduplikasi, ini sangat bahaya. Karena orang tidak akan mungkin melakukan pembelian ulang produk dengan sendirinya. Semua proses itu harus dituntun, dan proses itu harus diciptakan. Dengan cara apa? Dengan cara after sale service, pelayanan yang baik setelah mereka melakukan pembelian produk. Ya, pelayanannya bagaimana? Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ya. Nah, tentunya ketika jaringan Anda sudah melakukan repeat order produk, otomatis Anda punya biaya operasional yang cukup untuk membangun bisnis, ya. Nah, kemudian after sale service berikutnya adalah berkenaan dengan orang yang Anda rekrut.
Nah, untuk orang-orang yang melakukan penjualan produk, kenapa perlu dilakukan follow up after sales service? Karena kita berharap agar mereka yang sudah repeat order produk ini menjadi leader, ya, menjadi leader. Arahnya adalah apa? Arahnya agar mereka mau melakukan yang namanya perekrutan. Ya, jadi ketika mereka sudah masuk untuk satu proses perekrutan, atau ketika Anda sudah melakukan perekrutan terhadap member lain, Anda harus punya target agar mencetak mereka menjadi leader. Inilah proses follow up-nya. Ya, agar orang-orang yang Anda rekrut itu menjadi leader. Anda jangan puas ketika mereka sudah tanda tangan bayar untuk menjadi member, atau hanya sekedar menjadi distributor. Sekali lagi, tujuan atau finish daripada closing yang saya maksudkan ini bukanlah hanya sekedar menjadikan prospek Anda itu hanya sekedar menjadi distributor. Ya, tapi sekali lagi tujuan akhirnya adalah menjadikan mereka sebagai leader, sebagai orang yang tentunya menduplikasikan cara kerja Anda. Ketika Anda bisa menemukan leader-leader atau menciptakan leader-leader di jaringan Anda, sahabat leader sekalian, Anda akan bisa meraih impian Anda. Ya, jadi semua impian Anda akan bisa Anda raih karena Anda bisa menciptakan orang-orang hebat di jaringan Anda. Anda akan bisa menikmati passive income yang luar biasa dari sebuah bisnis jaringan jika Anda sudah bisa mencetak leaders. Dan leaders itu adalah orang yang membuat dua kali keputusan. Keputusan pertama adalah keputusan saat join, dan keputusan kedua adalah keputusan saat mereka memutuskan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang tepat untuk membangun impian mereka dari nol sampai mereka bisa meraihnya, sahabat leader sekalian. Jadi sahabat leader sekalian, sekian dari saya untuk obat yang keenam, ya. Kita akan jumpa pada sesi berikutnya, yaitu obat yang ketujuh. Apa itu obat yang ketujuh? Obat yang ketujuh adalah menduplikasikan sistem atau menduplikasikan diri Anda. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu tujuan akhir kita adalah mencetak leader-leader di jaringan Anda. Namun bagaimana caranya? Nah, nanti kan Anda bisa temukan pada sesi yang berikutnya, yaitu obat nomor 7, bagaimana Anda bisa melakukan duplikasi sistem di dalam jaringan Anda. Oke, sekian dari saya, sahabat leader sekalian. Salam dahsyat, salam kaya raya, dahsyat.